Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Mirdayanti. Saya program studi D3 Keperawatan kelas 3B di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ANC. Nah, apa itu pemeriksaan ANC? Pemeriksaan ANC adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan atau perawat atau dokter untuk mengoptimalkan mental ibu hamil. Nah, kemudian ada pun tujuan dari pemeriksaan ANC ini, yaitu yang pertama untuk menghindari komplikasi pada kehamilan dan persalinan, kemudian yang kedua mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Nah, selain itu ada juga waktu memeriksakan kehamilan, yaitu ada minimal ibu hamil itu memeriksakan kandungan 4 kali ya, yaitu antara dari 1-3 bulan itu 1 kali, kemudian antara trimester kedua yaitu antara 4-6 bulan yaitu 1 kali, kemudian 2 kali kunjungan pada bulan ke-8 atau ke-9 atau pada trimester ketiga. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu ketika ibu datang, kita harus pengumpulan data. Jika pasien baru melakukan pemeriksaan, ditanyakan pada ibu adalah nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, kemudian keluhan utama, alasan kunjungan, riwayat pernikahan, riwayat haid, riwayat kehamilan, persalinan nifas, dan anak yang lalu, kemudian riwayat kehamilan sekarang, kemudian riwayat kesehatan keluarga, dan lain-lain. Nah, setelah kita pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan ANC. Yang pertama, timbang ibu hamil setiap kunjungan dan tinggi badan. Yang kedua yaitu pemeriksaan umum, diantaranya pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Kemudian yang ketiga itu nilai status gizi pasien dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ini yang bertujuan agar kita mengetahui status gizi pasien dan untuk mencegah terjadinya kelahiran bayi dengan berat badan rendah atau BBLR. Kemudian yang keempat, memeriksa tinggi fundus uteri. Nah, selain kita mengukur tinggi fundus uteri, kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik dari mulai kepala, lihat takut adanya benjolan atau lihat kulit kepala, kemudian ke mata, sklera atau konjungtiva, kemudian pada hidung ada sekret atau tidak, kemudian pada mulut lihat keadaan gigi, lidah, dan gusi, kemudian pada leher, kemudian dada. Di dada ini kita bisa melihat bentuk auskultasi paru dan jantung, kemudian mamae dan puting susu. Kemudian yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Ini untuk mengetahui letak janin dan tanda-tanda gawat pada janin. Di sini juga kita bisa mengecek atau pemeriksaan Lievert 1, yaitu untuk menentukan apa yang teraba di bagian fundus ibu, melakukan pengukuran tinggi fundus ibu. Nah, kemudian Lievert 2 menentukan apa yang teraba di bagian kanan perut ibu dan bagian kiri perut ibu. Kemudian Lievert 3 untuk menentukan apa yang teraba di bagian bawah perut ibu. Kemudian Lievert 4 untuk menentukan seberapa jauh kepala sudah masuk di pintu atas panggul. Kemudian yang keenam itu memberikan imunisasi TT atau tetanus toxoid. Nah, pastikan imunisasi TT ini tetap berlanjut hingga ibu melahirkan, yaitu 5 kali imunisasi TT. Kemudian yang ketujuh, memberikan tablet tambah darah. Pastikan ibu meminum tablet sejak awal kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia. Ini 90 tablet minimal. Kemudian 8, dokter atau bidan atau perawat akan melakukan tes laboratorium pada ibu, yaitu meliputi golongan darah, HB atau hemoglobin, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan darah lainnya.
Kemudian yang ke-9 itu tata laksana atau pengobatan pada ibu. Nah, yang ke-10 itu temu wicara atau konseling, mengenal perawatan kehamilan, pencegahan, kelainan bawaan, persalinan, ASI eksklusif, KB, dan serta imunisasi. Itu semua harus dijelaskan kepada ibu. Nah, jangan lupa untuk kita sebagai perawat atau bidan atau dokter melakukan pendokumentasian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pemeriksaan ANC. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.